20 Maret 1995 adalah tanggal di mana salah satu aksi terorisme paling mengerikan terjadi di Jepang. 5 serangan yang melibatkan gas beracun diluncurkan di sistem kereta bawah tanah Tokyo, menewaskan 13 orang dan lebih dari 5.000 orang terluka. Serangan ini dilakukan oleh sebuah organisasi keagamaan yang didirikan 11 tahun sebelumnya. Sebuah organisasi yang penuh kebencian dan haus akan kekuatan. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam mengenai peristiwa ini, kita harus mengetahui lebih dahulu siapa itu Shoko Asahara. Shoko Asahara lahir pada 2 Maret 1955. Dia adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari sebuah keluarga kurang mampu yang tinggal di prefektur Kumamoto. Asahara lahir dengan nama Chizuo Matsumoto yang nantinya akan dia ubah. Sejak lahir, Asahara menderita glaukoma infantil, sebuah penyakit yang membuatnya kehilangan sebagian penglihatannya. Kondisi yang memaksanya untuk masuk ke sekolah tunanetra. Ia mempunyai ketertarikan terhadap kekuatan dan kekuasaan, dan dia mempunyai cita-cita untuk menguasai Jepang. Asahara juga dikenal sebagai pembuli di sekolahnya. Ia dikatakan sering memanfaatkan siswa lain dengan memukuli dan memeras uang mereka. Tetapi seiring bertambahnya usia, ia mulai mempunyai ketertarikan terhadap kehidupan spiritual yang lebih tenang. Asahara lulus pada tahun 1973 dan mulai untuk mempelajari yoga dan hal yang berhubungan dengan agama. Ironisnya, semakin ia mempelajari agama di Jepang, Asahara menjadi benci dan tidak puas terhadap ajaran Buddha tradisional Jepang. Dia menganggap ajaran Buddha Tibet dan Kristen lebih menarik. Asahara kemudian menggabung ilmu agama yang telah ia pelajari dengan yoga untuk membuat kepercayaannya sendiri. Pada tahun 1984, Asahara membuat sebuah kelas yoga di apartemennya yang terletak di Shibuya, salah satu daerah di Tokyo terkenal sebagai pusat komersial dan finansial yang paling ramai di Tokyo. Pada awalnya, kelas ini diberi nama Aum Shinsen no Kai, yang kemudian ia ubah menjadi Aum Shinrikyo, yang mempunyai arti kebenaran tertinggi. Kelas ini nantinya akan digunakan oleh Asahara untuk menyebarkan kepercayaannya. Pada bulan Agustus 1989, dengan desakan oleh para anggota Aum, pemerintah Tokyo memberikan status organisasi keagamaan resmi kepada Aum. Gelar ini akan memberikan kekebalan pada Aum terhadap penyelidikan atas aktivitasnya. Asahara tahu bahwa ia dapat melakukan rencana jahatnya tanpa diselidiki. Disinilah seluruh langkah Aum berubah drastis. Dengan perkembangan popularitas animasi yang sangat cepat di Jepang, Asahara melihat sebuah peluang yang sempurna untuk menarik anak-anak muda masuk ke dalam sekte ini. Ia mulai menerbitkan komik dan animasi yang mempunyai tujuan untuk menyebarkan ajarannya. Asahara mengklaim dirinya mempunyai kekuatan untuk menghapus dosa dan memberikan kekuatan spiritual pada para pengikutnya. Salah satu nilai jual paling tinggi adalah foto Asahara yang menggambarkan bahwa ia mempunyai kekuatan untuk terbang. Dengan memanfaatkan pemasaran dan gelar keagamaan yang mereka punya, Aum Shinrikyo berkembang drastis. Pada awal tahun 1990, Aum mempunyai lebih dari 10.000 anggota dan kekayaannya mencapai 430 juta yen. Namun seiring pertumbuhan yang sangat cepat, beberapa orang menemukan bukti meningkatnya keluhan dari anggota keluarga yang direkrut oleh Aum. Mereka mengatakan adanya penculikan dan penyerangan fisik di dalam organisasi tersebut. Tetapi dikarenakan oleh gelar yang mereka punya, polisi tidak dapat melakukan penyelidikan atas sekte ini. Disinilah sejumlah kelompok anti-Aum dibentuk, beranggotakan mereka yang menjadi korban penyerangan dan pelecehan Aum. Sutsumi Sakamoto, seorang pengacara terkemuka di Yokohama, mengajukan tuntutan hukum kepada Aum yang berpotensi dapat membuat mereka ditutup. Tetapi rencana ini gagal, dan tidak lama setelah tuntutan itu, Sakamoto bersama dengan istri dan anaknya tiba-tiba hilang dari rumah mereka di Yokohama. Ini adalah peristiwa yang nantinya diakui sebagai pembunuhan pertama yang dilakukan oleh kelompok Aum Shinrikyo. Untuk saat ini, polisi tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan ini dan belum ada kecurigaan terhadap kelompok Aum. Hal ini membuat Asahara menjadi sangat yakin dan percaya bahwa mereka kebal dari campur tangan pemerintah dan mereka bebas untuk melakukan apapun. Pada Februari 1990, dengan jumlah anggota yang semakin banyak, Asahara bersama dengan 24 anggota yang dia pilih mencalonkan diri sebagai anggota parlemen di bawah partai mereka sendiri yang bernama Shinrito. Mereka mencoba untuk mendekat dengan masyarakat dengan menari dan menyanyi di jalan Tokyo.
Asahara sangat yakin bahwa mereka akan memenangkan pemilihan ini. Tetapi apa yang terjadi berbanding terbalik dengan apa yang Asahara inginkan. Semua anggota ALM yang mencalonkan diri kalah telak. Asahara sendiri hanya memperoleh 1.700 suara dari 500.000 suara yang masuk. Asahara bahkan tidak mendapatkan semua suara dari pengikutnya sendiri, yang jumlahnya melebihi semua suara yang ia peroleh. Kekalahan yang memalukan ini membuat Asahara mengambil jalur yang jauh lebih ekstrim. Ia meramalkan kehancuran dunia akan terjadi pada tahun 1997 yang dipicu oleh perang antara Jepang dan Amerika Serikat. Pertempuran ini akan dipenuhi kekerasan dan berlangsung selama beberapa tahun, dan hanya anggota ALM yang memiliki tingkat kesadaran tinggi yang bisa selamat dari peperangan ini. Aum Shinrikyo mengajarkan bahwa ada sejumlah tingkat kesadaran yang dapat dicapai oleh seorang anggota melalui ajaran mereka. Shoko Asahara adalah satu-satunya orang yang bisa mencapai tingkat kesadaran tertinggi, tetapi anggota lain bisa mencapai tingkat kesadaran di bawah Asahara jika mereka masuk ke dalam sekte ini dan mempelajarinya. Setelah mereka masuk, mereka akan diminta untuk memberikan seluruh hal yang mereka miliki, termasuk uang dan tempat tinggal mereka. Semua orang yang mencoba keluar atau mengatakan hal buruk mengenai Aum Shinrikyo akan dibunuh secara diam-diam. Beberapa tahun ke depan, Asahara gunakan untuk memperluas sektenya di luar Jepang. Pada tahun 1991, Asahara membawa ajarannya ke Rusia. Di sini ia membuka cabang ALM di Moskow, dan dalam 1 tahun, ia telah mendapatkan 30.000 anggota baru, 3 kali lebih banyak daripada anggota di Jepang. Tetapi di sini ALM mempunyai rencana lain, yaitu untuk mempelajari teknologi dan senjata yang tersedia di Rusia. Dan untuk alasan yang tidak diketahui, ALM mendapatkan persetujuan untuk berlatih bersama dengan pasukan militer Rusia. Anggota ALM diperbolehkan untuk mencoba persenjataan dan transportasi militer yang mereka miliki. ALM kemudian membawa pulang senjata AK-47 untuk digunakan sebagai model pembuatan senjata mereka sendiri. Saat ini, ALM juga mulai mendapatkan anggota dari dalam militer Jepang. Mereka membantu Asahara untuk mencuri rahasia tentang penelitian senjata biologi dan nuklir. Pada awal tahun 1993, mereka memperoleh bahan untuk memproduksi sarin secara massal. Sarin adalah cairan tidak berwarna yang dapat menyebabkan muntah, kehilangan kesadaran, kejang, kelumpuhan, dan sesak nafas bila terkena dengan kulit. Mereka juga sempat meneliti senjata kimia dan biologis lainnya, seperti tabun, soman, dan antraks. Penelitian dan produksi bahan kimia ini berhasil dilakukan di bawah pengawasan Masami Tsuchiya, seorang anggota ALM yang merupakan ahli kimia. Ia memperoleh gelar master di bidang kimia beberapa tahun sebelumnya. Di sini ALM telah siap untuk melakukan eksperimen serangan kimia pertama di Tokyo. Pada tanggal 29 Juni 1993, 5 warga Kameido melaporkan adanya bau busuk kepada otoritas kesehatan setempat. Setelah diselidiki, mereka menemukan bau tersebut berasal dari gedung 8 lantai yang ternyata digunakan ALM sebagai markas mereka. Namun karena kurangnya bukti yang kuat tentang adanya aktivitas kriminal, pihak keamanan dan penegak hukum tidak mempunyai kewenangan untuk membatasi aktivitas ALM. Keesokan harinya, pihak kesehatan mendapatkan 41 keluhan bahwa bau tersebut menyebabkan mual dan muntah pada beberapa orang yang terpapar. Pihak berwajib meminta izin untuk memeriksa bagian dalam gedung. Namun anggota ALM menolak sehingga mereka hanya bisa memeriksa sekeliling gedung tersebut. Mereka kemudian mengumpulkan sampel udara dan melakukan survei aktivitas gedung tersebut. Namun selain gangguan yang ditimbulkan oleh bau tersebut, tidak ditemukan adanya resiko yang berbahaya. Setiap harinya, semakin banyak keluhan dari warga terhadap ALM. Pada tanggal 1 Juli, ada 118 keluhan yang melaporkan suara keras dan kabut yang muncul di atap gedung ALM. Dan saat turun hujan, mereka melaporkan adanya cairan berminyak berwarna abu-abu dari markas ALM. Pihak berwajib mengumpulkan cairan ini untuk melakukan pengujian, tetapi pada saat itu mereka belum bisa mengambil kesimpulan atas cairan ini. Para warga sudah lelah karena pihak berwajib tidak bisa melakukan apa-apa terhadap keluhan mereka. Mereka akhirnya melakukan protes secara langsung di depan gedung ALM dan berhasil memaksa ALM untuk berhenti menggunakan peralatan mereka dan mengusir Asahara dari sini. 2 minggu setelah ALM pergi, petugas baru mulai memeriksa ke dalam gedung markas ALM. Tetapi sayangnya tidak ada peralatan yang tersisa di sini.
Insiden ini secara cepat terlupakan karena tidak seorang pun mengetahui bahwa bau tersebut berasal dari senjata kimia yang sedang mereka coba. Setelah kejadian ini, Aum mencari tempat yang lebih tenang untuk bekerja. Pada bulan September 1993, mereka mendirikan markas baru di sebuah peternakan domba terpencil yang mereka beli di Australia Barat. Mereka mendaftarkan tempat ini sebagai blok perkantoran yang memberikan mereka kebebasan dari gangguan pemerintah. Di sini, dengan banyaknya cadangan bahan yang mereka dapatkan secara ilegal, proyek pengembangan sarin berjalan sangat cepat. Setelah menghabiskan biaya pengembangan kurang lebih 50 juta dolar, gas ini sekarang siap untuk digunakan kepada manusia. Serangan kedua terjadi di kawasan perumahan yang sepi di kota Matsumoto. Di sini Aum mempunyai tujuan untuk menguji seberapa mematikan sarin yang telah mereka produksi dengan sasaran 3 hakim yang sedang memproses sebuah tuntutan yang menentang Aum. Penduduk Matsumoto menentang keras Aum untuk mendirikan kantor dan pabrik di kota mereka, sehingga Aum membuat rencana baru untuk melepaskan sarin menggunakan sebuah truk lemari es yang telah dimodifikasi. Truk ini mempunyai alat pemanas yang dirancang khusus untuk mengubah cairan sarin yang mereka bawa menjadi gas, dan kipas yang akan menyebarkan gas tersebut. Pada 27 Juni 1994 pukul 10.40 malam, mereka mulai melakukan serangan ini di depan gedung apartemen tempat tinggal 3 hakim tersebut. Sekitar 1 jam, polisi Matsumoto menerima banyak laporan medis bahwa banyak warga yang kehilangan penglihatan, sakit kepala, dan mati rasa. Mereka juga menerima banyak laporan mengenai kabut dengan bau menyengat. Dalam serangan ini, Aum telah membunuh 8 orang. 5 orang tewas ditemukan di apartemen mereka, 2 orang tewas saat dibawa ke rumah sakit, dan korban ke-8 yaitu Sumiko Kono mengalami koma selama 14 tahun dan meninggal pada tahun 2008. Lebih dari 500 orang terpapar dengan racun ini dan harus dirawat di rumah sakit. Penyelidikan oleh pihak polisi tidak bisa menentukan siapa pelaku serangan ini. Setelah kejadian tersebut, polisi memfokuskan penyelidikan mereka pada Yoshiyuki Kono, seorang mantan penjual bahan kimia di Matsumoto. Diketahui bahwa Kono telah menyimpan sejumlah besar pestisida di kediamannya. Ia sampai dijuluki di beberapa media sebagai manusia gas beracun, dan kemudian menerima banyak surat kebencian, ancaman pembunuhan, dan tekanan hukum yang kuat. Sementara itu, Aum telah pergi dan membuat markas baru di daerah pedesaan di dekat Gunung Fuji yang bernama Kamikuishiki. Keberhasilan serangan ini membuat Aum menjadi sangat percaya diri akan kekuatan yang mereka punya. Hal ini membuat Aum lebih ceroboh dalam melakukan kejahatan mereka. Pada Februari 1995, Kiyoshi Kariya, seorang saudara laki-laki dari anggota Aum yang berhasil melarikan diri, menerima panggilan telepon dari seorang anggota Aum. Mereka mengancam Kariya untuk memberitahu keberadaan saudaranya yang telah kabur. Beberapa hari setelah telepon itu, Kariya ditemukan menghilang dari tempat tinggalnya. Di sini polisi memeriksa kediaman Kariya dan menemukan sebuah pesan yang tertulis, "Jika saya menghilang, saya diculik oleh Aum Shinrikyo." Polisi juga menemukan sidik jari dari seorang anggota Aum di sini. Hal ini memberikan alasan bagi polisi untuk memeriksa markas Aum. Alasan ini juga diperkuat ketika polisi menemukan sampel tanah yang terkontaminasi sarin di dekat markas Aum. Kepolisian Tokyo kemudian menetapkan tanggal untuk menggeledah markas Aum pada 22 Maret 1995. Asahara diberitahu rencana ini oleh 2 anggota Aum yang bekerja di kepolisian. Dengan putus asa, ia memerintahkan serangan terhadap jalur kereta bawah tanah Tokyo di dekat departemen kepolisian. Asahara percaya bahwa serangan ini akan menunda penggeledahan polisi dan memberi mereka waktu tambahan untuk melarikan diri dan menghancurkan semua bukti yang mereka punya. 20 Maret 1995 adalah tanggal di mana serangan terbesar Aum diluncurkan. Berbeda dengan serangan di Matsumoto yang hanya menargetkan sejumlah orang tertentu, serangan ini direncanakan untuk membunuh puluhan ribu orang menggunakan sarin dengan jumlah yang sangat banyak. Asahara memilih 10 anggota Aum untuk meluncurkan serangan ini. 5 orang ditugaskan untuk membawa kantong berisi sarin dan payung berujung runcing untuk menusuk kantong tersebut. 5 orang lainnya akan membawa transportasi untuk membantu mereka melarikan diri. Mereka akan ditempatkan di 5 kereta yang beroperasi di 3 jalur utama kereta bawah tanah Tokyo, yaitu Marunouchi, Chiyoda, dan Hibiya. Ketiga jalur ini akan melewati stasiun Kasumigaseki dalam waktu berjeda 4 menit satu sama lain. Kasumigaseki merupakan stasiun pusat yang berada di tengah distrik pemerintahan Tokyo dan memiliki lebih dari 5 juta penumpang setiap harinya.
Serangan pertama dilakukan oleh tim yang beranggotakan Iko Hayashi dan Tomimitsu Niimi. Dalam perjalanan ke stasiun, mereka membeli beberapa koran untuk membungkus kantong sarin yang mereka bawa. Pada jam 7.48 pagi, Hayashi memasuki jalur kereta Chiyoda tujuan Yoyogi Uehara. Pada awalnya, ia sempat ragu untuk melakukan serangan ini. Tetapi pada akhirnya saat kereta mendekati pemberhentian ketiga, yaitu stasiun Shin Ochanomizu, Hayashi menguatkan tekadnya. Ia menjatuhkan kantong sarin di dekat kaki kanannya dan kemudian menusuk satu dari dua kantong sarin yang ia bawa. Setelah itu, ia keluar dari stasiun ini dan melarikan diri bersama dengan Nimi yang sudah menunggu di luar stasiun dengan sebuah mobil. Sementara itu, kereta ini tetap berjalan menuju tujuannya. Para penumpang dan petugas tidak menyadari bahwa mereka telah menghirup gas beracun yang telah memenuhi kereta ini. Beberapa menit ke depan, banyak penumpang yang mulai merasakan mual dan bahkan tidak sadarkan diri. Setelah melewati 4 pemberhentian, petugas kereta menemukan kantong sarin yang dijatuhkan Hayashi dan kemudian membuangnya. Kereta ini diberhentikan di stasiun berikutnya. Serangan yang dilakukan oleh Hayashi menyebabkan 231 orang menderita luka serius dan petugas yang membuang paket sarin tersebut akhirnya tewas. Di sekitar waktu yang sama, Kenichi Hirose melakukan serangannya di jalur Marunouchi tujuan Ogikubo. Setelah menaiki kereta melewati 4 pemberhentian, Hirose menusuk kedua paket sarin yang dia bawa. Ia menusuk paket ini dengan sangat keras sehingga seluruh cairan membasahi lantai kereta. Hirose kemudian keluar di stasiun Ochanomizu. Pelepasan sarin yang dilakukan oleh Hirose tidak sengaja mengakibatkan ia meracuni dirinya sendiri dan membuatnya kesulitan bernafas. Di dalam kereta, para petugas dan penumpang melihat cairan yang telah tersebar di lantai. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa cairan ini adalah racun yang sangat berbahaya. Kereta ini terus berjalan sampai 19 pemberhentian selanjutnya, di mana 2 penumpang sakit parah dan harus dibawa keluar. Meskipun terjadi kejadian tersebut, kereta ini tetap berjalan menuju tujuannya dan melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya. Sebelum akhirnya kereta ini diberhentikan setelah melewati 2 pemberhentian selanjutnya. Serangan ini menyebabkan 358 penumpang luka parah dan 1 penumpang tewas. Di jalur sebaliknya, pada jam 7.39, Masato Yokoyama menaiki gerbong kelima kereta jalur Marunouchi tujuan Ikebukuro. Saat kereta mendekati stasiun Yotsuya, Yokoyama menusuk paket sarin yang dia bawa dan kemudian melarikan diri. Pada pukul 8.30, kereta mencapai tujuannya yaitu stasiun Ikebukuro. Pada saat ini, hanya sedikit keluhan yang dilaporkan, kemungkinan karena paket sarin yang dibawa Yokoyama tidak tertusuk seluruhnya. Kereta melanjutkan perjalanannya menuju Shinjuku, dan setelah melewati 3 pemberhentian, seorang penumpang melihat paket yang dijatuhkan Yokoyama dan melaporkannya ke petugas. Di stasiun berikutnya, petugas membuang paket tersebut dan mengepel lantai. Tetapi, kereta tetap melanjutkan perjalanannya seperti biasa menuju stasiun Shinjuku dan melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, sampai akhirnya diberhentikan di stasiun Kokai Gijidomae ketika semakin banyak keluhan dilaporkan oleh penumpang. Tidak ada korban yang tewas dalam serangan ini, tetapi lebih dari 200 orang terluka serius. Di jalur Hibiya, arah stasiun Kitasenju, Toru Toyoda ditugaskan untuk melakukan serangan ini. Toyoda menaiki gerbong pertama kereta pada jam 7.59. Ketika kereta melewati stasiun berikutnya, ia menusuk 2 paket sarin yang dia bawa dan melarikan diri. Dia hanya berada di dalam kereta ini selama 2 menit, yang merupakan pelepasan sarin tercepat dari semua serangan pada hari ini. 2 pemberhentian kemudian di stasiun Roppongi, banyak penumpang gerbong pertama yang mulai merasakan efek sarin dan mulai membuka jendela. Beberapa penumpang dievakuasi di pemberhentian selanjutnya, yaitu stasiun Kamiyacho. Tetapi untuk suatu alasan, tidak semua penumpang bisa dievakuasi di sini, sehingga kereta harus tetap melanjutkan perjalanannya menuju 1 pemberhentian lagi sebelum akhirnya seluruh penumpang dievakuasi. Serangan ini menewaskan 1 orang dan melukai 532 orang lainnya. Di jalur sebaliknya, Yasuo Hayashi ditugaskan untuk melepaskan sarin di jalur Hibiya tujuan Nakameguro. Berbeda dengan penyerang lainnya, Hayashi membawa 3 paket sarin untuk membuktikan kesetiaannya kepada Asahara. Pada jam 7.43, Hayashi menaiki kereta gerbong ketiga. 2 pemberhentian selanjutnya, ia menusuk paket sarin dan meninggalkan kereta. Di antara yang lain, ia melepaskan gas sarin terbanyak.
Di pemberhentian selanjutnya, penumpang mulai merasakan efek sarin. Seorang penumpang melihat paket yang dijatuhkan oleh Hayashi dan berasumsi bahwa paket tersebut adalah penyebabnya. Ia kemudian menendang paket sarin ini keluar dari kereta di stasiun Konden Macho. Oleh karena hal itu, gas sarin menyebar di stasiun dan menewaskan 4 orang. Sementara itu, kereta melanjutkan perjalanannya sampai 3 pemberhentian selanjutnya. Di sini, seorang penumpang menekan tombol berhenti darurat. Tetapi, kereta sedang berada di dalam terowongan sehingga mereka terpaksa untuk melanjutkan perjalanan ke pemberhentian selanjutnya. Serangan oleh Yasuo Hayashi menewaskan 8 orang dan 275 orang luka berat. Pada awalnya, kelima serangan ini diyakini media sebagai ledakan. Beberapa lama setelah itu, para petugas stasiun memberitahu bahwa peristiwa ini bukanlah ledakan, melainkan serangan gas beracun. Pada hari ini, mobil ambulan telah mengangkut 688 pasien dan hampir 5.000 orang harus mencapai rumah sakit dengan cara yang berbeda. Secara total, 278 rumah sakit menangani sekitar 5.500 pasien. Beberapa hari ke depan, polisi melakukan penggerbekan terhadap markas AUM dan akhirnya aktivitas AUM secara keseluruhan terungkap untuk pertama kalinya. Di markas besar AUM di Kamikushiki, polisi menemukan bahan peledak, senjata kimia, dan helikopter militer Rusia. Di sini terdapat timbunan bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi sarin yang cukup untuk membunuh 4 juta orang. Mereka juga menemukan laboratorium untuk memproduksi obat-obatan seperti LSD, metamfetamin, dan serum kebenaran. Di markas lainnya, mereka menemukan emas seharga jutaan dolar Amerika dan sel yang masih berisi tahanan. Sementara itu, di stasiun Shinjuku, polisi menemukan suatu kantong kertas yang setelah diperiksa ternyata adalah senjata hidrogen cyanida yang jika tidak dipadamkan tepat waktu akan melepaskan gas beracun ke dalam sistem ventilasi stasiun dan berpotensi membunuh puluhan ribu orang. Selama dilakukan investigasi polisi, AUM masih memberi perlawanan. Takaji Kunimatsu, kepala Badan Kepolisian Nasional, ditembak 4 kali di dekat rumahnya, sebuah peristiwa yang membangkitkan amarah masyarakat. Kepala sains AUM yaitu Hideo Murai akhirnya ditikam di luar markas sekte tersebut di tengah kerumunan sekitar 100 reporter. Beberapa minggu ke depan, polisi berhasil menangkap lebih dari 150 anggota AUM dan Asahara ditemukan bersembunyi di belakang dinding bangunan rahasia AUM. Pada tanggal 16 Mei, dia ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Di hari yang sama, seorang anggota AUM mengirim bom parsel ke gubernur Tokyo yaitu Yukio Aoshima dan meledakkan jari tangan sekretarisnya. Di pengadilan, beberapa anggota AUM mengakui kejahatan yang belum terungkap polisi, seperti pembunuhan seorang apoteker bernama Kotaro Ochida. Asahara didakwa dengan 23 tuduhan pembunuhan dan 16 pelanggaran lainnya. Ia kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung pada tanggal 27 Februari 2004. Tetapi pengacara mengajukan banding atas putusan tersebut, yang menyebabkan hukuman mati ini ditunda sampai mereka mendapatkan evaluasi psikiatris yang menunjukkan bahwa Asahara layak untuk diadili. Pada Februari 2006, pengadilan memutuskan bahwa Asahara layak diadili dan akhirnya 23 tahun setelah penangkapannya, Asahara dan 6 anggota AUM lainnya dieksekusi dengan cara digantung. Menurut beberapa sumber, kelompok ini masih berdiri dengan nama yang berbeda. Di bawah pengawasan pemerintah yang ketat, kelompok tersebut telah meninggalkan masa lalunya yang penuh kekerasan, tetapi mereka masih mengikuti ajaran spiritual pendirinya, yaitu Shoko Asahara.